Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok KKN RDR 77 kelompok 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya, seperti itu, strategi dakwahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Beliau adalah manusia yang istimewa, hingga kedatangannya sebagai Rasul terakhir telah disebut dalam kitab suci terdahulu, yakni Taurat dan Injil. Dalam kitab Injil Yohanes Romawi 14 ayat 15-16 bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Melansir buku Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih karya Quraisy, teks tersebut tentang kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Yunani dan Surnani, kata penolong dari ayat tersebut adalah Parakletos. Kata tersebut bermakna yang terpuji. Kata tersebut dalam bahasa Arab dapat dipadankan dengan kata Muhammad atau Ahmad yang artinya orang yang terpuji. Sebagai muslim yang taat, sudah sepatutnya kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah biografi Nabi Muhammad dari kelahiran hingga wafatnya beliau. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dari keturunan garis ayah beliau keturunan dari Bani Hashim, pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Ka'bah. Silsilah Nabi juga sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW terlahir sebagai anak yatim, sebab sang ayah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya. Saat sedang melakukan perjalanan dagang, ketika masih kanak-kanak sang ibu wafat karena sakit. Beliau kemudian diasuh oleh seorang kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, giliran kakeknya yang menyusul wafat karena usia renta, sehingga Nabi Muhammad SAW kemudian dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib. Sejak beliau mengembala kambing, kemudian mengikuti jejak sang paman sebagai pedagang. Memiliki gelar Al-Amin. Jauh sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah menunjukkan kualitasnya sebagai manusia yang berakhlakul karimah. Para penduduk Mekah menyematkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya atas kepribadiannya. Dalam buku Manajemen Bisnis Syariah yang ditulis oleh Ali Hasan, Nabi Muhammad digambarkan sangat baik dan sangat jujur. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya yang sesuai diminta oleh pelanggan. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bermimpi malaikat Jibril datang menemuinya. Beliau kemudian pergi ke Gua Hira menyendiri untuk merenung. Saat itulah Jibril datang untuk menyampaikan wahyu Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut tertera dalam surat Al-Alaq ayat 1-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang mengajar dan merantaraan kalam, dan dia mengajarkan kepada manusia yang apa manusia itu tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1-4. Peristiwa tersebut terjadi pada 17 Ramadan
tahun 611 Masehi. Kala itu usia Nabi Muhammad SAW genap 40 tahun 6 bulan 12 hari. Sejak saat itu beliau mengemban misi dan membawa kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Dakwah Nabi Muhammad SAW, substansi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sangat bertentangan dengan masyarakatnya atau yang dianut di masyarakatnya. Di kota Mekah memang ada sejumlah kecil pemeluk-pemeluk agama Kristen dan Yahudi. Namun secara umum bangsa Arab saat itu tidak memiliki agama tertentu kecuali penyembah berhala. Beliau paham betul dengan apa yang dihadapinya. Sebab itu pada mulanya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan teman-teman dekatnya. Adapun pengikut pertamanya yaitu istrinya Siti Khadijah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haris. Seiring berjalannya waktu, pengikut Nabi makin bertambah jumlahnya. Akhirnya setelah 3 tahun, Rasulullah diperintahkan untuk dakwah secara terbuka atau terang-terangan. Sasaran selanjutnya bukan hanya kerabat atau keluarganya, tetapi sasarannya adalah secara umum atau masyarakat umum. Perintah tersebut ada dalam Al-Quran surat Al-Hajr, yakni yang artinya, maka sampaikanlah kepadamu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah kepada orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hajr ayat 94. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam menghadapi banyak percobaan atau menghadapi penolakan hingga terjadi peperangan. Dalam setiap peperangan dia selalu tampil sebagai seorang panglima. Itu karena Rasulullah SAW memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Allah pastinya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perang Badar merupakan perang yang salah satu perang yang terbesar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Dikutip dari Muhammad Zulfahnur Hilmi Ramdhani dalam pengaruh Perang Badar terhadap eksistensi kaum muslimin di Madinah 2 Hijriah atau 624 Masehi. Setelah kemenangan umat Islam di Perang Badar, posisi Rasulullah sangat diperhitungkan, sangat dihormati. Selain itu, ghanimah atau harta rampasan perang yang didapatkan juga sangat membantu perekonomian kaum muslimin di Madinah. Dengan berkembangnya stabilitas politik dan ekonomi, dakwah Rasulullah menyebarkan agama Islam pun makin mudah dilaksanakan. Terakhir, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit parah. Mengetahui ajalnya semakin dekat, beliau berwasiat kepada sahabatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat dan sebagai hari terakhirku di dunia ini." Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia hingga malaikat maut tidak kuasa untuk mencabut nyawanya. Saya datang untuk mencabut nyawa sekaligus berziarah. Jika Tuhan izinkan, saya akan lakukan. Jika Tuhan tidak izinkan, saya akan pulang. Rasulullah SAW tetap memilih untuk bertemu dengan penciptanya. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi.
Ya, terima kasih. Itulah tadi biografi dan dakwah Nabi Muhammad SAW dari saya, kelompok KKN RDR kelompok 46. Ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.